Laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ realisasi pelaksanaan APBD Pemerintah Desa Sanggaroro tahun anggaran 2021. Laporan keterangan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa pemerintah desa segera dimulai. Sebelumnya kita awali dengan doa. Kepada saudara yang memimpin doa, saya persilakan. Kita berdiri. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Sanggaroro, yang terhormat yang mewakili Camat Nangapenda, yang terhormat Ketua BPD beserta rekan-rekannya, yang saya hormati pula Kepala Desa. Singkatnya hadirin yang saya cintai. Yang pertama, sambutan dari Kepala Desa Sanggaroro. Waktu dan kesempatan saya diberikan. Atas waktu yang diberikan kepada saya untuk kegiatan kita pada pagi hari ini, yang saya hormati Bapak Camat Nangapenda atau dalam hal ini pejabat yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ketua BPD bersama anggota, dan sekaligus saya menyampaikan penghusiat kepada Ketua BPD dan anggota terlantik, dan juga yang saya hormati Bapak yang saya hormati Bapak Perdusun, Bapak RT dan RW, nakes desa. Singkatnya kita share pada kesempatan ini dalam rangka kegiatan laporan pertanggungjawaban yang kita sampaikan terkait dengan rapat koordinasi tingkat kecamatan melalui lintas sektor untuk disampaikan hasil daripada kegiatan rutinitas di rapat koordinasi kecamatan berkaitan dengan yang pertama yang paling saya sampaikan tingkat-tingkat kritis yang perlu kita antisipasi, yang di dalam bidang kesehatan. Jadi di bidang kesehatan ini di Sanggaroro mungkin Ibu Nakes tolong diantisipasi beberapa keluarga mulai dari Ibu Bayi mengalami gizi buruk dan gizi kurang baik. Ada beberapa warga kita yang mengalami kondisi ini, dan saya sangat mengharapkan untuk Nakes tolong setiap bulannya harus melaporkan ke pemerintah desa untuk sebagai bentuk laporan bulanan supaya bisa dipertanggungjawabkan kepada pihak kecamatan kabupaten. Masalah ini masalah kita krisis ekonomi, juga akan dampak sosial yang tinggi sekali adalah kesehatan. Sangat diharapkan oleh pemerintah pusat. Jangan sampai desa Sanggaroro yang merupakan desa yang paling getol dalam menangani kasus stunting dan gizi buruk, ternyata di Sanggaroro kemudian kita memanfaatkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Nah, kalau kita terima BLT walaupun kita pemanfaatannya itu lain, tapi kondisi yang disampaikan tadi. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan sambutan. Selanjutnya sambutan dari Camat Nangapenda. Dalam hal ini yang mewakili kepada Bapak, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, pagi semua. Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Bahwa informasi hari ini ada 3 desa yang harus dilaksanakan menyangkut dengan laporan keterangan pertanggungjawab untuk desa realisasi pelaksanaan anggaran 2021 dan dilakukan kegiatan di 2022 ini. Sanggaroro, Leturea dan Tiwariati, sehingga kami tim menyebar sehingga saya dipercayakan untuk di desa ini setiap tahun. Silakan kepada Bupati ini yang telah melantik ada 7 desa ini termasuk Sanggaroro di tanggal 28 kemarin. Ada 7 desa tanggal 28 kemarin sudah dilantik menjadi anggota BPD dari masing-masing desa ini. Sebagai sudah resmi. Provisiat kepada anggota BPD Desa Sanggaroro yang baru, terlihat 3 orang yang baru, 2 masih
dengan pemerintah desa Sangaroro selama membangun desa ini, sehingga apa yang kita rencanakan adalah bagian daripada kebutuhan yang harus kita rencanakan dalam memenuhi atau menjadi kebutuhan masyarakat di wilayah desa kita. Baik yang kami hormati kepala dusun, pejabat RT RW di bawah dusun, para nakes desa, kader, dan juga tokoh masyarakat, tokoh adat, singkatnya para hadirin semua yang saya cintai. Puji syukur kehadiran Tuhan, hari ini kita diberi kesempatan untuk mengikuti, kita melaksanakan apa yang harus kita laksanakan, yang sudah kita laksanakan, sehingga hari ini kita mendengarkan laporan keterangan tanggung jawab oleh Desa Sangaroro di tahun anggaran 2001 kemarin pelaksanaan kegiatan. Hari ini dipertanggung jawab secara resmi oleh kepala desa. Maka terima kasih. Kalau menurut daerah laki berarti hari ini belum bisa. Terima kasih. Hari ini kita sudah melakukan pertanggung jawab kepala desa, sehingga secara resmi hari ini kita melaksanakan pertanggung jawab. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, informasi awal tadi sudah disampaikan ke desa menyangkut dengan hal baik secara fisik maupun non fisik, baik dari dana sumbangan dari ADD non fisik maupun dari dana desa yang kemarin dialokasikan dalam prioritas penggunaan dana desa untuk desa-desa dikelola secara transparan kepada masyarakat. Fisik, kemarin di saat rapat saya juga sempat ikuti bahwa ada kegiatan kemarin, ada berapa kegiatan, misalnya di Samarinda itu seminisasi menyangkut dengan latih jemur tambah dengan TPT, ada TPT di Sumopol, TPT di Dekteo kemarin, ada berapa kegiatan fisik. Secara pengelola kegiatan fisik itu sudah habis. Mungkin di bawah pengawasan KCPN di kecamatan ini, sehingga apa yang menjadi kekurangan menyangkut dengan SPD kita dalam pengawasan kami kemarin ada beberapa hari di bulan Januari kemarin, sehingga bahan yang belum lengkap harus dilengkapkan dalam bentuk dokumen SPD dalam pertanggung jawab dari masing-masing pertanggung jawab. Ada mengalami sedikit kesalahan teknis dalam pengolahan data, yakni kemarin pada langkah awal yang sebenarnya kita harus melalui mekanisme klarifikasi. Selanjutnya kita snap. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa Sangaroro tahun 2021. Kepada Bapak waktu dan kesempatan kami beri. Baik, terima kasih. Jadi kita sudah sampai kepada pembahasan ataupun pembacaan berkaitan dengan program yang kita bersama. Oleh karena itu mari kita dengar bersama, dan saya serahkan kepada Bendahara karena sekretarisnya ada berhalangan untuk bisa memfasilitasi kegiatan yang disampaikan oleh Bendahara terkait dengan prosedur ataupun konsultasi anggaran yang kita bersama. Itu saya kesempatan saya berikan. Terima kasih, selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Bacakan dari Perdesnya, saya kembalikan. Jadi baik, saya pikir hari ini kan kita sudah, oleh karena itu pada hari ini langsung membacakan realisasi pelaksanaan menyangkut dengan kegiatan-kegiatan. Waktu dan kesempatan yang diberikan, jadi saya langsung membacakan hasil laporan keterangan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan terbentuk dengan waktu, makanya penetapan baru bisa dilaksanakan dengan BPD terlantik, akhirnya BPD yang baru.
Jadi untuk penetapan ini LKPJ ini kita sudah pakai BPD yang baru. Nah, karena mereka punya masa berakhir sudah di tanggal 31 Maret kemarin untuk BPD lama. Jadi baik, langsung saja yang saya bagikan kopian itu berdasarkan hasil rekapan secara sistem semua. Jadi saya merekap pakai secara manual yang real di lapangan. Jadi tidak keluar dari APBDes dan juga yang kita sudah rapat pembahasan kemarin. Laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ realisasi pelaksanaan APBDes Pemerintah Desa Sanggaroro tahun anggaran 2021. Pendapatan transfer di tahun anggaran 2021 dana desa sebesar 771.156.000. Alokasi dana desa yaitu kita pakai di APBDes perubahan yaitu 236.964.768 yang sebelumnya ADD di APBDes awal kita itu kurang lebih 244 juta karena kita minus 7 juta kemarin hanya untuk pemotongan COVID di daerah. Jadi kita pakai pagu perubahan. Jadi dana silpa di tahun anggaran 2020 terus direalisasikan di 2021 yaitu 3.258.000. Jadi total pendapatan dana transfer tambah dana silpa yaitu sebesar 1.011.378.768 rupiah. Rincian belanja 1. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa pagu anggarannya 223.361.768 rupiah dengan rincian sebagai berikut. 1. Belanja siltap dan tunjangan kepala desa untuk 1 tahun anggaran yaitu 30 juta, realisasi 30 juta, saldo nihil. Yang kedua, siltap dan tunjangan perangkat desa yaitu mulai dari kepala urusan sampai dengan kepala dusun, mulai dari sekdes, non PNS, KAUD dan juga kepala dusun, anggarannya untuk 1 tahun anggaran 113.100.000 rupiah, realisasi 113.100.000 rupiah, lebih kurang 0. Yang kedua, belanja operasional pemerintah desa antara lain 1. Belanja ATK yaitu sebesar 5.600.000 rupiah, realisasi 5.600.000 rupiah, sisa 0. Belanja fotokopi dan penjilitan anggaran 2.853.900 rupiah, realisasi 2.853.000 rupiah, 553.900 rupiah, sisa 0. Yang ketiga, belanja honor PKPKD dan PPKD anggaran 7.200.000, realisasi 7.200.000, sisa 0. Yang berikut, belanja pajak kendaraan dinas roda 2 anggaran 150.022 rupiah, realisasi 150.000, sisa 22 rupiah. Total belanja operasional pemerintah desa yaitu realisasinya, total belanja operasional pemerintah desa anggarannya 15.803.922, realisasi 15.803.900 rupiah, sisa 22 rupiah. Yang berikut masih penyelenggaraan pemerintah desa. Penyediaan tunjangan BPD. Tunjangan ketua dan anggota BPD 7 orang, anggarannya 40.560.000, realisasi 40.560.000. Jadi total belanja tunjangan ketua dan anggota BPD untuk 1 tahun anggaran sebesar 40.560.000 rupiah. Yang berikut, penyediaan insentif ketua RT dan RW. Insentif ketua RT 10 orang untuk satu tahun anggaran sebesar 15 juta, realisasi 15 juta. Insentif ketua RW 6 orang, anggaran 9 juta, realisasi 9 juta. Jadi total
keseluruhan insentif ketua RT dan RW untuk 1 tahun anggaran sebesar 24 juta rupiah. Yang berikut tata praja pemerintahan, perencanaan, dan pelaporan keuangan desa. Antara lain, belanja rapat musrembang des, anggaran 1.750.000, realisasi 1.750.000. Yang kedua, belanja rapat pembahasan dan penetapan APBDes, anggaran 350.000, realisasi 350.000. Yang berikut, belanja rapat musyawarah desa, musdes, anggaran 370.848 rupiah, realisasi 0, sisa 370.848 rupiah. Yang berikut, belanja rapat pembahasan dan penetapan dokumen RKPDes, anggaran 200.000, realisasi 200.000 rupiah. Yang berikut, belanja rapat LKPJ tahun anggaran sebelumnya, yaitu anggaran 1.050.000, realisasi 1.050.000. Jadi total belanja tata praja pemerintahan pelaporan keuangan desa yaitu sebesar 3.720.848 rupiah, realisasi 3.350.000, sisa 370.848 rupiah. Yang berikut, bidang pelaksanaan pembangunan desa, anggarannya 548.114.520 rupiah, reali 540.947.500 rupiah, silpa 7.167.020 rupiah. Dengan rincian sebagai berikut. 1. Sub bidang kesehatan. Yang pertama, belanja des, anggarannya 27.346.000, realisasi 27.346.000. Yang kedua, belanja operasional posyandu, anggaran 46.289.600 rupiah, realisasi 46.289.600 rupiah. Yang berikut, belanja penyelenggaraan desa siaga kesehatan, artinya belanja penanganan pencegahan COVID, yaitu anggarannya 58.593.000, realisasi 55.682.000, sisa anggarannya 2.911.000. Total belanja untuk sub bidang kesehatan yaitu sebesar 129.317.600 rupiah. Yang berikut, sub bidang kawasan pemukiman. Sub bidang kawasan pemukiman antara lain 1. Bantuan stimulan perumahan layak huni untuk 4 unit perumahan, anggarannya 60 juta rupiah, realisasi 59.732.000, silpa 268.000. Yang kedua, belanja perpipaan air minum bersih Detuveo, anggaran 35 juta, realisasi 34.605.000, silpa 395.000 rupiah. Yang berikut, pembangunan tembok penahan tanah di Dusun 1 Pisombopo, anggarannya 60.672.000, realisasi 60.219.000, silpa 453.000. Yang berikut, pembangunan TPT di Dusun 03 Kampung Kasike, pagu anggarannya 31.095.000, realisasi 30.866.000, silpa 229.000. Yang berikut, pembangunan TPT di Dusun 04 Kampung Detuveo, pagu anggarannya 64.564.000, realisasi 64.105.000, silpa 459.000. Yang berikut, pembangunan lantai jemur di Dusun 03 Kampung Samarena, pagu anggarannya 93.598.000, realisasi 92.061.000, sisa
1.537.000. Dari total belanja sub bidang kawasan pemukiman, total anggarannya 344.929.000, realisasi 341.588.000, silpa 3.341.000. Yang berikut, sub bidang perhubungan, komunikasi dan informasi publik desa, antara lain: 1. Belanja pendataan SDGs desa, yaitu anggarannya Rp13.700.900, realisasi Rp13.700.900. Yang kedua, belanja baliho APBDes, anggaran Rp400.000, realisasi Rp400.000. Berikut belanja baliho LKPJ, anggarannya Rp400.000, realisasi Rp400.000. Dari total belanja sub bidang perhubungan, komunikasi dan informasi publik desa, anggarannya Rp14.500.900, realisasi Rp14.500.900. Yang ketiga, bidang pembinaan kemasyarakatan. 1. Sub bidang ketentraman dan ketertiban umum, yaitu belanjanya insentif anggota Linmas 8 orang untuk 1 tahun, anggarannya Rp9.600.000, realisasi Rp9.600.000. Jadi total belanja sub bidang ketentraman dan ketertiban umum yaitu Rp9.600.000. Yang kelima, bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. 1. Sub bidang keadaan darurat, yaitu penanganan keadaan darurat, pagu anggarannya Rp3.099.480, realisasi 0, sisa Rp3.099.480. Yang kedua, sub bidang keadaan mendesak, yaitu rinciannya bantuan langsung tunai BLT COVID-19, pagu anggarannya Rp223.200.000, realisasi Rp217.800.000, sisa Rp5.400.000. Dari total belanja sub bidang keadaan darurat dan sub bidang keadaan mendesak desa, pagu Rp226.299.480, realisasi Rp217.800.000. Dari total silpa dari sub bidang 5 yaitu Rp8.499.480. Jadi pagu anggaran untuk tahun 2021 sebesar Rp1.911.768. Total realisasi Rp995.341.400. Saldo yang ada di rekening kas desa sebesar Rp16.037.368. Tambahannya, total pemotongan dari belanja Rp95.341.400 itu total pemotongan dan penyetoran pajak belanja untuk kita 1 tahun anggaran itu sebesar Rp30.054.575. Jadi sisa belanja Rp966.286.825. Rasa itu selesai. Terima kasih. Baik, bacakan beberapa item kegiatan pengalokasian anggaran, mulai dari biaya pemerintahan desa, kemudian beberapa sumber bidang kegiatan pelaksanaan pembangunan. Kita sudah dengar bersama, saya terperinci sudah dibacakan dan